aku dapat beberapa laporan dari teman-teman online yang ngasih tahu kalau ternyata mantan pengasuh Kamari itu nge-like salah satu komen hate di TikTok. Alasan dia tidak bekerja lagi sama kita adalah karena purely diberhentikan oleh saya. Aku kayak gini bukan nyari panggung, enggak. Ngapain aku nyari panggung? Setelah cukup lama menetap di luar negeri, tepatnya di Belanda, aktris Jennifer Koppen akhirnya kembali ke Indonesia. Namun, kepulangannya kali ini tidak disambut dengan kebahagiaan seperti yang diharapkan, melainkan dengan amukan emosi dan rasa kecewa yang mendalam. Bukan soal urusan karir atau kehidupan pribadinya di dunia hiburan, sumber kekesalan Jennifer justru datang dari masalah yang melibatkan mantan pengasuh anaknya, Kamari. Jennifer, yang selama ini dikenal sangat protektif terhadap privasi putrinya dan berusaha menjauhkan sang anak dari sorotan publik berlebihan, mengungkap adanya tindakan tidak menyenangkan yang diduga dilakukan oleh mantan pengasuh tersebut. Melalui unggahan di media sosial, Jennifer menuturkan bahwa mantan pengasuh Kamari yang bernama Nia itu diduga melakukan serangkaian perbuatan yang mengecewakan. Tidak hanya itu, Jennifer juga menemukan jejak digital yang memperburuk situasi. Nia diketahui menyukai sejumlah komentar di media sosial yang terkesan menggiring opini negatif terhadap Kamari. Kan aku bilang, jangan pernah post Kamari gak pakai baju, ngapain malah ngepost ya Tuhan. Heran banget aku udah beberapa kali selalu bilang, itu yang nonton sudah banyak. Sampai di Bali, aku benar-benar sedih banget karena aku dapat beberapa laporan dari teman-teman online yang ngasih tahu kalau ternyata mantan pengasuh Kamari itu nge-like salah satu komen hate di TikTok, which made me really hurt, dan aku benar-benar sakit hati banget. Dan masih banyak lainnya guys, kayak dia benar-benar neglect aku rasa mungkin aku terlalu baik selama ini sama dia sampai dia terlalu nyaman dengan aku, jadinya dia kayak menyepelekan banget. Padahal aku selalu memberikan segalanya untuk dia dengan harapan dia akan membantu menjaga anak aku dengan baik. And don't get me wrong, aku sangat berterima kasih sama mbaknya Kamari yang dulu, kayak terima kasih udah bantu ngerawat Kamari juga selama ini. Tapi memang sikap dan perilaku dia itu banyak yang tidak bisa saya toleransi lagi. Karena orangnya nggak mau berubah itu, jadi saya mungkin rasa dia mungkin belum siap untuk bekerja atau seperti apa, saya juga nggak tahu ya. Sangat disayangkan ternyata balasan dia seperti ini ke aku sudah agree untuk nggak menjelaskan alasan dia kenapa berhenti kerja, tapi didiemin malah tambah ngelunjak. Aku juga minta sama dia untuk stop posting Kamari. Dari awal kita kerja, Papa Dali selalu komplain karena dia selalu posting Kamari, kerjanya nggak bener. Aku udah sering tegur, bahkan sampai sekarang berhenti kerja pun aku udah bilang sama dia, tolong jangan posting Kamari. Kamu mau posting sekali dua kali kayak oke lah karena kamu kangen, tapi ini benar-benar satu akun benar-benar full isinya Kamari. Belum lagi dia bikin second account ya, dimana saya di blok di akun itu dan full isinya Kamari. Setiap kali saya nongkrong bersama teman-teman saya yang selebriti atau apa, dia selalu rekamin diem-diem sampai teman-teman saya pada ngerasa risih. Karena kadang-kadang kita bisa ngobrolin hal private, tapi dia malah rekam-rekam. Padahal saya selalu bilang sebenarnya nggak apa-apa, tapi kamu minta izin dulu. Kamu mau foto sama teman-teman selebriti boleh, yang penting minta izin dulu. Bahkan, kelakuan Nia disebut-sebut menjadi salah satu alasan utama di balik keputusan tegas Jennifer Koppen. Perempuan yang akrab disapa Mamari itu mengungkap bahwa selama bekerja, Nia kerap kali menunjukkan sikap yang sulit untuk dinasihati. Jennifer menuturkan, mantan pengasuhnya itu diduga sering bermain ponsel saat jam kerja, bahkan ketika sedang mengasuh Kamari.
Sikap tersebut tentu membuat Jennifer merasa tidak nyaman dan khawatir terhadap keamanan serta perhatian yang seharusnya diterima oleh sang anak. Sebagai seorang ibu muda yang dikenal sangat teliti dan protektif terhadap tumbuh kembang Kamari, Jennifer akhirnya memutuskan untuk tidak lagi memperkerjakan Nia. Keputusan tersebut diambil setelah berbagai upaya untuk memberikan nasihat dan peringatan dianggap tidak membawa perubahan berarti. Alasan dia tidak bekerja lagi sama kita adalah karena purely diberhentikan oleh saya. Saya berhentikan kenapa? Karena selama ini saya sudah sangat sabar banget ya. Alasan kenapa dipecat? Dia selalu main HP, dia nggak merawat Kamari dengan benar. Kadang-kadang Kamari digantiin pampers nggak dicebokin, kadang-kadang Kamari nggak disikatin giginya, Kamari pakai baju selalu itu mulu, padahal aku selalu belanjain Kamari baju banyak banget. Bahkan ini akan saya berikan semua bukti-buktinya. Ini adalah screenshot dimana dia ngemis-ngemis minta kembali bekerja sama saya. Waktu aku pertama kali ke Eropa, ke Belanda, itu harusnya Mbak itu yang ikut sama aku. Tiba-tiba H-3 dia minta cancel. Dia nggak bisa ikut lah, alasannya mau cerai sama suaminya atau apa segala macam, aku nggak ngerti. Terus tiba-tiba pas aku udah berangkat bawa mbak yang satu lagi, besoknya dia ngechat minta ikut. Of course aku ignore, kayak aku udah sakit hati di situ. Terus ini juga ada banyak sekali screenshot dia main HP selama bekerja, sampai kadang-kadang Kamari jatuh atau apa ya, saya nggak tahu sih jatuhnya apa, mungkin karena kelalaian atau gimana, saya nggak mau suzon juga. Cuman of course aku selalu bilang sama dia, kalau misalkan mau main HP harus di luar jam kerja. Kalau Kamari lagi tidur, Kamari lagi main sama neneknya, atau Kamari lagi saya bawa main, kamu mau main HP terserah, kamu mau ngapain terserah. Saya sebagai bos selalu baik hati banget, saya selalu mengutamakan kesejahteraan karyawan saya. Kurang lebih itulah, aku gak mau terlalu menjelaskan lagi lebih detailnya. Ada banyak sekali ya, dari mulai juga selalu dia punya utang, sampai aku yang dikejar-kejar debt collector, dan banyak hal. Jadi sangat disayangkan kalau akhirnya aku harus speak up seperti ini, karena sebenarnya aku nggak mau banget, aku benar-benar menutupi banget ini. Makanya setiap kali kalian tanya kenapa sudah nggak kerja, aku selalu jawabannya cuman kontrak kerjanya habis, padahal itu bukan yang terjadi. Kalian juga netizen selalu banyak yang komplain ke aku kayak kalau Kamari dirawatnya nggak benar, dan aku selalu berusaha untuk bilang ke dia, aku sayang sama mbak, tolong berubah, tolong dibenerin, tolong rawat anak aku dengan baik. Tapi ternyata dia nggak rawat dengan baik, ya udah aku memutuskan untuk memberhentikannya secara baik-baik. Bahkan setelah aku berhentikan, aku juga masih memberi uang sangu ke dia. And ya, aku benar-benar sakit hati, aku nggak nyangka kalau dia bakal kayak gini ke aku. Nia diketahui telah bekerja sebagai pengasuh atau babysitter Kamari selama kurang lebih 2 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, ia sudah merasakan suka duka bekerja bersama Jennifer Koppen atau yang akrab disapa Mamari. Nia sempat menjadi sosok yang dipercaya untuk mendampingi tumbuh kembang Kamari sejak kecil, bahkan ikut dalam berbagai momen penting keluarga kecil Jennifer. Namun kini, hubungan keduanya berubah drastis setelah kabar perselisihan antara Nia dan Jennifer mencuat di media sosial. Isu mengenai dugaan perilaku kurang profesional yang ditudingkan kepada Nia semakin ramai diperbincangkan publik. Tak ingin terus menjadi bahan spekulasi, Nia akhirnya buka suara. Melalui komentarnya di media sosial, ia menanggapi tuduhan yang dilayangkan Jennifer Koppen. Lantas, seperti apa tanggapan Nia atas tuduhan Jennifer yang menyatakannya ia suka main HP selama menjadi pengasuh Kamari? Memang 2 tahun aku selalu main HP. Kenapa baru sekarang bilang aku kerjaannya main HP? Kenapa nggak dari 2 tahun yang lalu gitu loh? Kalian ini sok tahu. Kan sudah bilang Mbak Jenny apa? Ya memang udah nggak kerja. Ngapain kalian maksa aku untuk kerja gitu loh? Untuk maksa juga untuk bilang apa permasalahannya nggak kerja. Itu memang kerjaan kalian gitu loh. Cari-cari masalah sama orang gitu. Jangan cari masalah lah sama orang gitu. Aku kayak gini bukan nyari panggung, enggak. Ngapain aku nyari panggung? Sampai ngeluarin CCTV
Aku nge-like ini, katanya aku suka itu apa itu mau sama Aisyah lah, itunya Aisyah lah, nggak suka sama si A lah, si B lah, aku juga nggak tahu. Orang minta like, aku like. Padahal, Jennifer Koppen selama ini dikenal sebagai sosok yang sangat perhatian dan memperlakukan karyawannya dengan penuh kasih. Jennifer dikenal tidak segan menunjukkan rasa terima kasih dan apresiasi terhadap kerja keras orang-orang yang membantunya dalam kehidupan sehari-hari. Ia sering memberikan dukungan, hadiah, hingga kesempatan istimewa sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka. Salah satu momen yang paling mencuri perhatian publik adalah ketika Jennifer mengajak para karyawannya, termasuk sang pengasuh kamari, Nia, untuk menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. Sampai dia terlalu nyaman dengan aku, jadinya dia kayak menyepelekan banget. Padahal aku selalu bilang, aku selalu memberikan segalanya untuk dia, dengan harapan dia akan membantu menjaga anak aku dengan baik. And don't get me wrong, aku sangat berterima kasih sama mbaknya kamari yang dulu. Kalau diungkit umroh guys, apa-apa diungkit semuanya. Sakit hati guys, betul. Kalau orang kaya mungkin bisa. Kalau aku juga berterima kasih umroh. Kalau bukan Mbak Jeje aku nggak sampai ke Tanah Suci guys. Permasalahan dengan Nia, mantan asistennya, ternyata bukan kali pertama Jennifer Koppen terjerat dalam konflik. Ya, sebelumnya, aktris kelahiran 1999 itu juga sempat menjadi sorotan publik setelah melaporkan sebuah akun TikTok bernama Inayah Aurelia B ke pihak berwajib atas dugaan pencemaran nama baik. Langkah hukum tersebut diambil Jennifer setelah akun tersebut diduga menghina keyakinan agamanya, serta mencatut nama mendiang suaminya dalam konten yang diunggah di media sosial. Tindakan tersebut dianggap sangat menyinggung dan telah melewati batas toleransi. Jennifer pun menegaskan bahwa laporannya bukan semata karena tersinggung, melainkan sebagai bentuk upaya memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang dengan mudah menebar ujaran kebencian di dunia maya. Aku lucu kali nengok kakak ini ya kan. Kemarin dia jadi Maria, ini udah jadi Aisyah. Kalau kakak dapet Bangladesh, kakak jadi Dewi kali lah ya. Nggak boleh gitu kali kak. Ya. Nggak boleh gitu kali sama laki-laki. Aku pertegas sama kakak. Suami kakak itu kemarin kan udah ke Islam kan. Nah, kenapa kakak gak berhijab demi dia? Malah ini pula kakak berhijab demi sekawan ini. Agak lain. Laki kakak udah di surga loh kak. Ya kan, seharusnya dia kan udah memilih ke agamanya yang lama. Kakak itu menuruti dia ke agama yang lama aja udah. Hidup ini harus punya prinsip. Satu agama aja kakak pilih. Jangan keluar masuk agama lain. Gak boleh tuh kak. Ya, bingung malaikat nanti nanyakan kakak gimana. Ya kan, bingung. Jadi boleh kakak menyukai laki-laki, boleh kakak mencintai laki-laki, tapi jangan terlalu kayak gini. Semalam aja sama kakak sama laki kakak jelas-jelas sudah Islam, kakak pakai jilbab kayak gini kak. Telah melaporkan di kepolisian daerah Bali atas nama akun @inayah.aurelia.b atas perbuatannya di akun TikToknya yang dimana saudara dapat kabar katanya aku dilaporin. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Karena dengan adanya dilaporin, misalnya aku diciduk ke sana ya kan, misalnya ya kan, aku akan mempertanyakan langsung semuanya. Kalian denger lah, kalau memang aku dimasukkan Allah ke TV, kalau memang udah rezeki jumpa orang itu, akan ku pertanyakan semua, ya kan? Akan ku pertanyakan semua. Kalau untuk ribut-ribut enggak, ya kan?
Aku akan membilang aku ini hanya fans yang kecewa. Sama halnya dengan yang dilakukan Nia, pihak terlapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jennifer Koppen, yakni akun TikTok Inayah Aurelia B, justru menunjukkan sikap yang berlawanan dengan penyesalan. Alih-alih meminta maaf atau mengklarifikasi ucapannya, pemilik akun tersebut malah terlihat tidak merasa bersalah atas pernyataannya yang dinilai menyinggung dan melanggar batas. Tak berhenti di situ, belum lama ini akun tersebut kembali menjadi sorotan setelah mengunggah video baru yang bernada provokatif. Unggahan itu seolah mempertegas sikapnya yang menantang dan memancing reaksi publik. Akibatnya, gelombang kecaman dari warganet pun kembali mengalir deras. Gini rupanya jadi artis ya guys. Tembok rumah yang batu-bata pun dibahas. Gigi awal yang LDR ini pun dibahas. Gini rupanya jadi artis, semua dibahas. Habis ini ya kan, dibilang muka awak kayak aneh-aneh lah. Terus dibilang muka awak, muka agak lain. Gini rupanya jadi artis ya guys. Dihujat sana sini. Oma aja, tapi walaupun dihujat tidak akan pernah jatuh. Walaupun dihujat tidak akan pernah tumbang. Ya. Karena hidup ini cuma sekali. Kalau dikasih rezeki kayak gini, nikmati. Ya. Dinikmati. Jangan di pening-pening kali, ya. Hidup ini cuma sekali. Aku lucu kali tuh nengok DM ini, ya kan. Terus komentar-komentar ini, ya ampun. Udah macam artis papan atas aku kalian buat. Aku bukan malah marah sama kalian, ya. Aku nggak akan marah. Malah aku lucu nih baca komentar kalian. Lucu. Kalau aku udah berani tampil, aku udah harus berani melewati ini. Itu dari awal, udah kepikirkan itu. Apapun yang terjadi, kita harus lewat. Goblok. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.